kalem ya, anak yang kalem, anak yang polos, memang masih terlihat, 14 tahun, aura 13 tahun, 14 tahun itu masih terlihat. Murin ini kalau kata member-member Generasi 12 dia itu punya aura mahal. Suaranya Murin itu bagus ya, dia punya potensi di bidang suara menurut gua. Harus kembangin lagi soal tarik suaranya Murin ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Igun di sini dan kali ini sudah memasuki bulan Juni. Jadi ini adalah video bertegel pertama di bulan Juni dan member pertama yang akan gue bahas di bulan Juni itu adalah Leticia Morin dari Generasi 12. Lahir di tanggal 7 Juni 2010 ya. Dan sekarang atau hari ini itu berulang tahun yang ke-14 tahun. Masih muda ya. Salah satu member yang muda yang gue bahas 3 kali berturut-turut nih gue bahas member enggak sih, enggak berturut-turut, maksudnya cukup sering ya gue bahas member yang muda gitu, member-member muda, karena di bulan April, akhir April tuh gue bahas Michi, terus di bulan Mei itu gue bahas Katy, akhir Mei kemarin ya, baru banget itu gue bahas Katy, dan kali ini gue bahas Morin, kelahiran 2010, 7 Juni 2010, dan udah menjadi member Generasi 12 pertama yang gue bahas, karena di video sebelumnya gue kalau udah upload ya, harusnya udah upload itu video gue bahas Generasi 12, itu member yang pertama gue bahas itu adalah Morin, dan Generasi 12 juga sudah masuk ke channel ini untuk gue bahas, karena gue akan coba untuk bahas member Generasi 12 lah. Mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk masuk di pembahasan gue. Ya mungkin untuk beberapa member yang kelewat mungkin akan ada video sendiri atau seperti apa, gue masih belum tahu. Tapi untuk yang pertama ini adalah Morin sebagai pembuka bertegel bulan Juni yang cukup banyak ya. Cukup banyak di bulan Juni yang ulang tahun, karena di bulan Mei lalu itu cuma ada 2. Ya, cuma ada 2, itu ada Z sama Katy. Terus bulan April juga nggak begitu banyak. Bulan Mei cuma Maret cuma 1 ya kan. Karena waktu itu Kimi belum masuk di pembahasan channel gua. Cuman ada Indah ya di bulan Maret. Dan di bulan Juni cukup banyak, ada 4 member kalau nggak salah yang bakal gua bahas. Dan yang pertama itu ada Morin. Let's go, kita bahas Morin, Leticia Morin ya. Seperti biasa di Bertegel gua akan bahas itu adalah member-membernya. Seperti apa sih membernya gitu kan. Terus ada juga proyekan fanbase ya, proyekan fanbase gue akan mention juga fanbase-nya, sosial media fanbase-nya, lalu ucapan, dan itu aja. Karena ini masih training nih, ini belum ada birthday t-shirtnya gitu. Itu dari susunan bertegel seperti biasa ya, gue selalu mention kalau ingat. Ya, Morin, Leticia Morin ini adalah anak yang menurut gue selama gue ya paling nggak melihat dia ya, gue bisa bilang dia ini anak yang polos, anak yang kalem ya, anak yang kalem, anak yang polos, memang masih terlihat 14 tahun, aura 13 tahun, 14 tahun itu masih terlihat. Harusnya 14 tahun itu masih SMP ya, masih SMP. Dan Morin ini kalau kata member-member Generasi 12 dia itu punya aura mahal, ya, seperti Lin mungkin ya, aura mahal itu yang sering dibilang sama Generasi 12 soal Morin. Ya seperti yang gue bilang tadi, anak yang polos, kalem, terlihat pendiam. Tapi ternyata ketika melihat dia di sesi MC, dia ini cukup berusaha untuk bawel ya, Dia mungkin masih mencoba untuk memperlihatkan sifat bawel gitu, mencoba sifat bawel, apakah berhasil atau tidak gitu kan. Dia masih mencoba. Dan dia ini ya seperti kata gue tadi, masih mencoba, dan dia ini butuh waktu untuk adaptasi dan berproses ya. Karena yang gue lihat adalah dia masih itu tadi, coba-coba seperti apa sih persona yang mau dia bawakan gitu kan, seperti apa karakter yang mau dia bawakan itu seperti apa, apakah dia yang sebenarnya yang mau dia bawakan atau karakter lain yang mau dia bawakan sebagai member JKT48 gitu. Dia masih mencari, trial and error ya istilahnya. Dia masih mencoba kayak mana nih yang cocok gitu kan, kayak mana nih yang ketarik sama fans gitu kan.
Dan dia pun masih mencari marketnya ya, ibaratnya penontonnya dia masih mencari penontonnya, seperti apa sih, di segmen mana sih dia mau masuk gitu kan. Dia mau masuk ke orang-orang yang suka member-member lucu kah, atau yang suka yang dewasa kah, atau yang suka uh, yang bawel gitu, atau yang kalem. Dia masih mencoba untuk uh, mencari hal tersebut ya. Dan kalau misalkan bagi gue ngelihat Morin dulu itu masih di sesi MC ya, di sesi MC itu masih belum masuk nih apa namanya, obrolannya di sesi MC itu. Misalkan ada pembahasan, dia masuk, terkadang dia bawa jokes internal gitu kan. Kita nggak ngerti gitu loh. Kita nggak ngerti sama jokes internal itu, makanya agak kurang menurut gue. Tapi sekarang perkembangannya itu sudah cukup bagus. Dia sudah mulai nih belajar gitu kan. Oh oke, gue masuk di ketika kapan ya? Ketika MC gitu. Oh ketika teman-teman udah pada kayak bingung mau ngomong apa, oke gue masuk. Atau teman-teman gue agak diam, oke gue masuk gitu kan. Terus apa yang harus dibahas juga, oke, oh yang terkait dengan gamesnya, oh terkait dengan pembahasannya apa, itu yang bakal yang dimasukin. Dan udah mulai terlihat lah ya, anaknya udah mulai lebih pede, anaknya udah mulai lebih kayak bawel juga di sesi MC. Dan sedikit dikurang-kurangin juga ya internal jokesnya. Jadi ya nice lah ya dari Morin, nice move dari Morin ketika sesi MC. Itu baru dari sesi MC ya. Dan kalau kalian dengerin sesi MC-nya Morin ataupun monolog Morin di Revolusi di Rio ya, lagu Revolusi di Rio di setlist Aita Kata, suaranya Morin itu bagus ya. Dia punya potensi di bidang suara menurut gue. Harus di kembangin lagi soal tarik suaranya Morin ya. Mungkin bisa belajar dari Arali ataupun senior-seniornya kayak Lulu. Atau kalau Lulu kayak kejauhan ya, Generasi 11 deh, Chelsea, Gendis gitu kan. Coba-coba untuk cover lagu gitu loh. Cover lagu di TikTok gitu, aktif di TikTok. Itu bakal jadi powernya kamu. Oh, belajar dari Grisel juga bisa. Belajar dari Grisel ya, tunjukkan suara kamu gitu loh. Kamu harus lebih pede untuk coba nyanyi cover lagu gitu loh. Gue yakin itu bakal jadi power banget buat Morin. Ya kan, jadi karakter bagi dia, jadi persona bagi dia, dan siapa tahu bisa dapat project juga gitu di suatu saat ya kan, ketika udah menjadi member. Mungkin bisa jadi bareng Gendis gitu, atau bareng senior-seniornya yang sekarang banyak loh projectan dari member yang bukan Senbatsu ya, bisa dibilang member yang terpilih di special music performance Aozora Kata Omoi gitu. Mereka jadi dapat banyak kesempatan untuk nyanyi. Siapa tahu Morin ya bisa kedepannya bareng Arali kalau di generasi 12 yang terlihat sekarang ya, sering cover lagu. Semangat, ayo bisa coba untuk cover lagu. Gue nggak maksa sih, cuma gue melihat potensi suaranya Morin tuh bisa sampai di situ gitu loh. Coba tipis-tipis di TikTok dulu deh ya. Coba tipis-tipis di TikTok, bisa dapat perhatian banyak orang jadi tahu, oh ini dia loh member atau trainee JKT48 yang suaranya bagus ketika atau suka nyanyi lah. Morin salah satunya gitu. Harus coba lebih pede lagi ya Morin untuk coba cover lagu atau nyanyi gitu. Dan selain untuk masalah potensi di bidang suara tadi, menurut gue yang saran dari gue untuk Morin itu adalah di hal ekspresi gitu loh. Morin harus lebih ekspresi harus lebih keluar lagi ketika show ya. Gak usah terlalu keluar di live, tapi yang penting di ini aja, di show aja dulu ya, di show dulu atau photoshoot ya. Ekspresinya harus lebih ini lagi, harus dilatih sih gitu. Gue aja bilang kayak gini belum tahu ekspresinya bagus atau enggak, cuma semoga bisa dikembangin lagi ekspresi dari Morin ya, karena
Menurut gua dia masih agak kaku di situ. Dia harus coba terus. Karena gua kemarin ada ngelihat foto dia udah mulai nih, wah udah mulai nih ada sedikit permainan ekspresi di situ. Harus dicoba ya Morin, karena memang tuntutan di JKT48 memang harus bisa banyak ekspresi karena lagunya banyak banyak jenisnya gitu. Dan eye contact juga harus lebih bagus lagi, lebih di apa istilahnya kalau untuk eye contact dipertajam ya, dipertajam. Lagi-lagi gue bilang kayak gini aja, gue belum tentu eye contact gue ke kamera itu bagus ya. Kadang sering suka lari-lari nih, kadang ngeliat ke layar ya kan, kelupaan kalau ada kamera gitu loh, lebih sering ngomong. Ya, tapi saran gue untuk Moren seperti itu. Dia harus lebih suka untuk eye contact, baik itu ke kamera di live stream ataupun di ke penonton ya. Itu harus penting, dan terutama juga photoshoot mata itu salah satu yang penting ya Moren. Itu bisa dilatih kok, eye contact, ekspresi segala macam itu bisa dilatih. Jangan harus dikurang-kurangin tatapan kosongnya itu, karena gue melihat Moren ini seperti ya tatapannya kayak kosong gitu. Cuma memang masih baru ya, generasi 12 masih butuh banyak proses dan pembelajaran, dan masih banyak waktu juga kok gitu kan. Ini masih awal-awal, jadi nggak apa-apa bagi Morin ya. Dan ya gue bakal nunggu perkembangan dari Morin, terutama kayak tadi foto udah mulai terlihat, MC udah mulai terlihat gitu kan perkembangannya. Apalagi nih gitu kan, gue tunggu banget ya tadi ya, dia udah mulai, kalau udah mulai cover lagu di TikTok atau sosial media lainnya, wah gue tepuk tangan sih gitu. Gue salut banget sama Morin, gue bakal DM dia ya kalau dia bener-beneran kalau dia bener-bener coba untuk cover lagu. Apalagi kemarin JKT48 itu baru aja ikut kompetisi bernyanyi dari AKB48 dan beberapa member dikirimkan. Semoga itu jadi motivasi juga ya bagi adik-adiknya, dan salah satunya Morin gitu. Dan semoga juga, lagi-lagi semoga Morin itu tidak trauma terhadap live stream ya, karena mungkin kalian banyak yang udah tahu Morin ini baru sekali live dan ada satu hal yang terjadi di live tersebut ya. Semoga dia nggak takut untuk live ya. Semoga dia jadi suka lah sama live ke depannya. Semoga dia bisa balik lagi live gitu kan. Karena jujur bagi gue sendiri, media gue untuk kenal sama member, mengetahui karakternya itu dari live stream. Gimana kalau kalian gitu juga nggak? Kalian bisa tahu kan sifat member itu dari live stream gitu. Kalian bisa lihat contohnya, itu ada ya OSIS saya ya, Indah gitu. Seperti apa sifatnya di showroom? Cepio kan bisa lihat sifatnya di showroom, dan gue pun bisa jadi suka JKT48 karena live showroomnya Azizi salah satunya gitu. Dan kalian bisa juga lihat kayak siapa lagi ya? Kayak Cynthia tiba-tiba nyanyi di live stream. Terus bukan Gendis. Ya Gendis juga ya nyanyi. Grisel gitu. Banyak tingkah-tingkah member yang terjadi gitu kan. Kayak Lulu tiba-tiba masak di live stream. Jadi live stream itu bisa jadi sisi lainnya member, dan kita bisa jadi tahu sisi uniknya si member, dan kita jadi suka sama sisi lain tersebut, bisa jadi. Jadi ya semoga Morin ini nggak trauma sama live stream ya. Semoga dia bisa comeback lagi untuk live stream ke depannya. Itu harapan gue. Dan tetap semangat ya untuk Morin. Harus yakin sama proses itu dia. Harus yakin sama proses, karena patokan sekarang nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa sekarang, apa yang terjadi sekarang bisa jadi patokan kamu ke depannya, nggak bisa. Ya, karena ini masih awal banget. Dan mungkin baru dimulai saat setlist pajama Shonichi. Dan tepat hari ini 30 Mei ya. Gue rekaman 30 Mei. Itu Shonichi pajama yang pertama ya, yang pertama. Besok 31 Mei itu baru yang kedua. Apakah ada Morin gue belum tahu sih. Gue lihat abis ini ya. Ya dia harus percaya sama proses dia, karena banyak contohnya kakaknya senior sebelumnya yang mungkin di awal
startnya ya biasa aja. Startnya biasa aja sebagai trainee gitu. Tapi ketika udah jadi member, ketika udah ketemu nih karakter kuat yang dia miliki, sifat yang mau dia bawakan, atau keunikan yang dia punya, yang dia tunjukkan, dia jadi salah seorang yang diperhitungkan di JKT48 gitu loh. Salah seorang yang punya banyak fans, dia punya fansnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Orang-orang tuh pada apa? Misalkan kayak video call ngantri sama dia ya kan, rebutan karena punya keunikan itu. Jadi Morin sabar aja, percaya sama proses. Gue yakin Morin bakal jadi salah satu sosok member yang diperhitungkan lah di masa yang akan datang ya. Karena ini masih trainee, kita nggak bisa menilai gitu loh. Mungkin memang ada beberapa member atau trainee yang sudah wow banget ketika dia awal ya, ketika dia awal debut bahkan. Tapi ada juga yang butuh proses, butuh waktu untuk orang-orang kenal sama dia. Jadi ya butuh waktu gitu loh. Dan salah satunya seperti kata gue tadi, di live gitu loh. Live itu adalah salah satu contoh media yang bisa kita lihat gitu loh, untuk bisa kenal sama membernya. Dan sebagai media juga bagi membernya untuk menunjukkan sifat, ya paling nggak sifat asli atau sisi lain dari mereka lah gitu. Keunikan mereka itu dia. Ya, jadi harus percaya sama proses ya Morin. Dan ya mungkin itu aja untuk Birthday Girl Morin nih ya. Pembahasannya mungkin lebih banyak harapan dan doa untuk dia, saran juga untuk dia. Ya karena memang anak ini masih berproses, itu dia ya. Dan selanjutnya itu ada proyekan dari fanbase-nya Morin untuk ulang tahun yang ke-14 tahun. Kalian bisa cek di Twitter account dari atau X ya, dari Morialta. Ya gitulah. Morialta, fanbase-nya Morin. Kalian bisa cek sosial medianya, kalian bisa lihat hashtagnya, kalian ramein hashtagnya, kalian kasih ucapan buat Morin di hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun di 7 Juni ya. Jadi ya selamat ulang tahun buat Morin. Dari tadi gue udah kasih harapan, kasih doa, dan kasih saran juga untuk Morin ke depannya. Itu dia udah dirangkum semua di satu video ini. Ya semangat terus lah ya buat Morin, dan happy birthday, selamat ulang tahun ke-14 tahun. Perjalanan masih panjang, jadi ya, semangat terus, lagi-lagi semangat ya. Dan selanjutnya untuk Birthday Girl di bulan Juni, pembukanya tadi Morin. Selanjutnya itu ada Helisma dari Generasi 7 berulang tahun di 15 Juni. Jadi kita akan ketemu di 15 Juni ya teman-teman. Itu aja untuk Birthday Girl Morin. Terima kasih telah menonton video ini sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Deddy Gun pamit. Bye bye.